Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan kajian hadis-hadis dari Kitabul Iman Sahih Bukhari. Dua hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait contoh iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dengan amal solih dan berkurang akibat dosa-dosa. Artinya orang yang mengamalkan amal-amal solih berarti imannya sedang bertambah, dan yang tidak mengamalkan berarti bukan tidak beriman, cuma tidak sempurna imannya. Kemudian nanti hadis tentang dosa-dosa besar, imannya berarti kurang, bukan berarti tidak ada iman sama sekali. Maka dari itu ada kemungkinan mereka masuk surga, dan kita jangan mendahului Allah memvonis musyrik, kafir, munafik, penghuni neraka. Padahal Nabi SAW sendiri tidak demikian. Ya, jangan merasa lebih suci daripada Nabi SAW. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi SAW maqal ayatul iman hubbul ansor. Tanda iman itu mencintai ansor. Wa ayatun nifaq bughdul ansor. Dan tanda kemunafikan itu adalah membenci kaum ansor. Ansor yang dimaksud di sini adalah Aus dan Khazraj, penduduk Madinah asli yang mereka masuk Islam tidak lewat dakwah Nabi secara langsung, tetapi lewat dakwah orang Yahudi. Di orang Madinah tahu Nabi Muhammad SAW itu bukan dari Nabi langsung dan gak pernah ketemu, tapi dari orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang Kristen itu mengenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Orang Yahudi itu menjelaskan akan ada Nabi terakhir kepada penduduk Madinah itu persis seperti menjelaskan anaknya sendiri. Detail tahunya. Saya kalau ada santri kan, apalagi santri baru, cara hafal. Setahun 2 tahun baru tahu, tapi tetap tidak lebih tahu daripada bapak dan ibunya. Bapak ibunya lebih tahu bagaimana karakter. Atau misalkan ada yang muji atau mengkritik anak saya lebih tahu. Ya. Makanya tidak terlalu bangga dengan pujian, tidak terlalu berkecil hati dengan kritikan atau hinaan untuk anak-anak saya lebih tahu. Sampai mereka kemudian dapat berita bahwa di tanah Makkah ada yang sudah mengaku Nabi. Pergilah 12 orang dari orang Madinah itu pada tahun 11 kenabian sebelum hijrah, datang ibadah haji, kemudian cari-cari informasi, susulumputan mana yang mengaku Nabi itu, ya. Persis seperti pernah saya jelaskan tentang keislaman Abu Dzar. Itu sampai menunggu 3 hari 3 malam, padahal berpapasan dengan Ali.
Ali lihat Abu Dar lihat Ali. Ali curiga ini jangan-jangan ada yang mau masuk Islam, tapi nggak berani nanya. Abu Dar juga curiga ini jangan-jangan cenah pengikut Nabi baru itu, tapi nggak berani nanya. Kenapa? Karena kalau terang-terangan ketahuan tuh ditangkap. Ya. Mana namanya ibarat teroris lah, ya, langsung ditewak, bahkan dibedel oge teh naon. Ya. Nah demikian juga orang Ansor. Ya. Itu Abu Dar dan Ali udah yakin ini jangan-jangan mau cari Nabi karena orang asing. Abu Dar juga jangan-jangan ini pengikut Nabi. Ya. Nanya, kamu ada perlu apa? Kata Abu Dar, kamu harus berjanji kalau saya menuturkan sesuatu, kamu harus menjaga rahasia. Oke, saya mau ketemu yang mengaku Nabi baru diantarkan oleh Ali. Kata Ali, bukan diantarkan, nanti kalau saya keluar kamu ikuti saya. Saking susulumputan, ya, ikuti saya. Nanti kalau ada orang yang bertanya, saya pura-pura belok, saya pura-pura ngobrol dengan yang lain. Jadi seakan-akan Abu Dar ini tidak mengikuti Ali karena dimata-matai. Ya. Saking susahnya dulu mau masuk Islam. Ini juga orang Ansor begitu. Sampai kemudian di Bukit Aqobah. Aqobah itu yang paranti lempar jamroh punya Pak di Mina. Nah di sanalah ketemu Nabi susulumputan di Mina. Kemudian yang 12 ini berbaiat. Bukan berbaiat saja, tentu syahadat dan berbaiat siap menolong Nabi. Mereka pulang. Tahun depannya ibadah haji lagi, karena kalau bukan ibadah haji pasti dicurigai. Kalau ibadah haji kan semua datang. Bawa 73 orang, baiat lagi, pulang. Nah, kan janjinya itu siap menerima Nabi dan para sahabat. Maka tahun depannya, bukan tahun depannya, ya kan Dzulhijjah itu tahun 12. Nah, mulai Rabiul Awal itu, mulai Muharram itu, bulan depannya sahabat sudah mulai hijrah. Nabi sendiri hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Itulah Ansor. Jadi orang Madinah yang tulus beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian menjadi penolong Nabi. Berbagi rumah, berbagi lahan, berbagi tempat berdagang, ya, ini satu amal yang belum ada bandingannya hari ini. Ya, saya belum, bapak-bapak ibu-ibu juga kayaknya belum. Mana di kita ya satu masyarakat yang berani menerima tamu pendatang, bukan hanya ditempatkan di masjid, bukan hanya ditempatkan di hotel, tapi berbagi rumah. Berbagi itu memberi, bukan memberi tumpangan. Diberi rumahnya dibagi dua. Jongko, pasar, berbagi lahan pertanian. Ada yang sebatas dipinjamkan, ada yang dikasih. Ya. Ini usulan muktamar Persis saja di Bandung, jangan di hotel, di rumah anggota saja, biar sholatnya di masjid, di jamaah. Susah segala-galanya. Kenapa? Mayar muktamarna bagi hese berat, apalagi harus sampai begitu. Belum ada kan muktamar yang begitu, paling banter ya di pesantren kayak NU. Ya, tapi kalau sampai di warga, ya, jadi panitia geus teu kudu mikiran makan pan. Kegiatan muktamar Muhammadiyah NU panggedena teh anggaran teh makan yang penginapan. Teu kudu mikiran anggaran makan penginapan, sebarkeun ke anggota. Tanggung jawab anggota, insyaallah mau sukses. Itu untuk menggambarkan betapa hebatnya kaum Ansor ya dalam menolong Nabi. Ikut berperang, ikut membela. Maka ciri keimanan itu mencintai Ansor karena Ansornya. Jadi ini berlaku kias. Karena mereka penolong agama Allahnya, karena mereka pembela agama Allah.
Inilah yang kemarin kita bahas ya, nyambung kan kemarin di bulan kemarin. Ciri keimanan puncak itu mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Kita dituntut untuk luas hati, luas pikiran. Saudara ini saudara seiman, bukan saudara se-NU, saudara se-Persis, saudara se-Muhammadiyah, saudara se-PKS, se-HTI saja, atau se-Atawakal 2 saja. Jeung Atawakal hiji oge henteu gitu. Tidak demikian ya. Tapi luas ini, lintas negara, lintas masjid, lintas ormas, lintas suku, lintas budaya. Selama mereka beriman, apalagi penolong-penolong agama Allah, harus ada cinta, respect. Kita mencintai Habib Rizik Syihab karena jelas dia penolong agama Allah. Saya respect ke Pak Kiai Ma'ruf Amin karena tahu beliau yang dari sejak nol memperjuangkan ekonomi syariah, merumuskan, mengkonsep itu fatwa-fatwa ekonomi syariah itu dari beliau. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga dari nila maya wae. Nila dan bulau banyak. Yang namanya kesalahan itu ada, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita melihat ulama ada kesalahan, itu satu kesalahan dari 1000 kebaikan. Jangan akibat satu kesalahan itu 1000 kebaikannya ditolak, diakui. Saya respect sama Bapak Profesor Quraish Shihab karena beliau yang membendung hermeneutika di UIN. Guru besar yang menghantam hermeneutika. Aiku abdi mah da mau kaawakan. Aiku Pak Quraish Shihab mah kaawakan, terlepas dari berbagai fatwa yang saya tidak setujui. Usaha beliau dalam memasyarakatkan Al-Quran di saat tidak ada ulama yang menulis tentang kajian Quran. Buku Ulumul Quran beliau masih yang terbaik kan, di kaidah tafsir tebal. Can aya ulama NU, Muhammadiyah, Persis nu bisa nulis seperti beliau. Itu berarti beliau pembela agama. Tadi dia terlepas dari nyatur salah mabunya mun Pak Quraish eta mun urang meureun leuwih loba ya. Demikian yang lainnya. Saya respect kepada orang-orang NU, Jamaah Nahdiyin, karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus akui mereka itu pembela agama Allah, terutama di tanah Jawa. Bagaimana Jawa yang asalnya ngageblek Hindu kemudian jadi Islam, itu jasa mereka diantaranya. Bagaimana mereka membersihkan syirik kemudian menjadi tauhid. Geuning cenah aya ritual-ritual syirikna nyatur kacing calang mah aya wae. Tapi kalau yang asli kiainya enggak mungkin kan. Kita masih ingat dulu Kerame Ponari kan nu memfatwakan itu musyrik kan kiai-kiai NU. Yang tegas memfatwakan sesajen Semeru musyrik ya, dina YouTube kan lain kiai-kiai ti Salafi, ti Persis, ti Muhammadiyah unggul, termasuk Buya Yahya tegas. Itu beliau di tanah Cirebon mengajarkan tauhid hese. Jadi menayakan sesana tidak kemudian kita hina ya, tapi kita respect. Beliau sudah menolong, beliau itu sudah menolong agama Allah. Mun urang ngewa kamaranena munafik, berarti ada kemunafikan dalam hati kita. Kemarin saya contohkan bobotoh banyak. Bobotoh Persib teu ningali manehna tukang mabok, teu ningali santri, preman, teh jelema balik teh teu pernah bobotoh Persib sama apa? Hatinya bergerak mendukung Persib. Juara konvoy, sugan kayaknya juara ngar konvoy di Bandung. Dulu pas tahun 2014 pun tarurunnya di Parapata teh jojogedan.
Anak saya tanya yang sekarang masuk kelas 1 mualimin, Pak tanah naonan gegelawat. Tapi dah orang tengah ambaknya, nah dah orang isaro ngelokon poe ngan teu gituan deui. Lampu merah lampu hijau di halangan. Dah nya nomor mobil nomor kesal tapi ya bagaimana lagi ngilu we sekalian pesta gitu. Cek nu ngarilukon poe na ge wah cenah hebat bersih ngajikeun santri jeung preman. Dek santri, dek ustad, dek preman, tukang mabok ngahiji. Karena ada yang menyamakannya itu. Ya tentu bukan berarti ini pembenarannya tukang mabok, bukan arti pembenaran ke preman, enggak. Maksud saya kita ada banyak kesamaan dalam hal keimanan. Kenapa tidak bisa saling mencintai, saling respect, saling menghargai, husnudon gitu. Ada yang jelek saling menutupi, imaya luka saeutik di Habib Rizik beak boleh kan. Ada salah saeutik di Buya Yahya beak. Salah saeutik di Pak Quraisy wah sigana teh geus kafir gitu. Ini munafik ya. Orang munafik itu kan pekerjaannya memecah belah umat Islam ya. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Itu memecah belah umat Islam. Dan gitu kan ya, akhlak munafik teh enggak senang mempersatukan Islam, senang teh mengadu domba, menebar kebencian. Naudzubillah min dzalik. Hadis yang kedua ini Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya, beliau bersabda menyuruh baiat. Ini baiatnya sejaman dengan baiatun nisa di masa-masa akhir. Masa-masa akhir Nabi sebelum wafat. Bai'uni, berbaiatlah kalian kepadaku ala an la tusyriku billahi syai'a. Kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan zina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak kalian, termasuk aborsi yang diharamkan. Wala ta'tu bitubuhtan, jangan kalian mendatangkan berita bohong, membuat-buat berita bohong. Taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, yang kalian buat-buat di tengah-tengah kalian, di antara tangan dan kaki-kaki kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan kalian maksiat dalam ma'ruf. Dinu perang kuduna jihad fisabilillah, kalah memperkaya diri, nyumputkeun ghanimah misalkan. Harusnya nih membela, memperjuangkan masjid, ngadon para rahasia di masjid teh mana bagian abdi, mana bagian abdi. Itu maksiat dalam ma'ruf. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah, siapa yang memenuhi baiat ini maka pahala kalian ada di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa yang mengamalkan, melanggar dari baiat ini sedikit saja, satu saja dari baiat tadi, fa'uqiba fid dunya, lalu dia disiksa di dunia, fahuwa kafaratun lah, itu jadi kifarat buat dia. Contohnya perempuan orang Gomidi teh yang datang ke Nabi, Nabi saya udah berzina, padahal sudah menikah, selingkuh. Benar cenah kamu teh gilang? Enggak. Ya cenah, sok cenah urus dulu jud janinnya. Nanti udah melahirkan datang lagi, datang deh. Lalu kata Nabi ke Anas, ikat bajunya, lalu lempar batu rajam, hukum mati, meninggal kan? Dihukum mati. Lalu Nabi mau menyolatkan di benyengku Umar, masa ini pelacur berdosa besar disolatkan? Kata Nabi, dia sudah bertobat yang kalau dibandingkan dengan 70 tobat orang soleh di Madinah, banding.
Karena kalau orang disiksa itu, dihukum itu berarti sudah bersih dosanya. Meski para ulama mencatat terlepas dia itu bertobat atau tidak. Kalaupun tidak seperti yang tadi, dia disiksa, itu menghapus dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa yang melanggar baiat itu sedikit saja, satu saja, tsumma satarahullah, kemudian Allah menutupinya. Menutupi itu dalam artian gak ada orang lain yang tahu, pemerintah juga tidak tahu, dan tidak dihukum. Fahuwa ilallah, maka dia terserah Allah. In syaa afa anhu wa in syaa aqabahu. Jika Allah menghendaki dia akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya. Ini sama dengan ayat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tapi para ulama mengecualikan kalau itu dosa murtad. Tadi kan musyrik, musyrik naon siksana kalau murtad dihukum mati kan. Mencuri hukumannya potong tangan, zina hukumannya dicambuk atau dihukum mati kalau yang sudah pernah menikah. Dicambuk itu kalau bujangan gadis. Bunuh anak berarti membunuh jiwa, hukuman mati. Kemudian membuat berita palsu kayak Aisyah selingkuh, itu selingkuh itu dicambuk 80 kali. Nah, dosa-dosa ini ada hukumannya di dunia. Kalau dihukum kifarat, bersih, terlepas dari apakah dia bertobat atau tidak. Ketika dihukum dosanya bersih. Kalau tidak dihukum bagaimana? Jawabannya tidak ada syarat harus dihukum. Baik dia bertobat atau tidak bertobat, untuk diampuni oleh Allah tidak ada syarat harus dihukum. Makanya di dalam Bulughul Maram ada hadis, kata Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan pelanggaran kriminal lalu tampak kepada kami, fa inna akhadnahu, maka kami akan menghukumnya. Tapi siapa yang melakukan perbuatan kriminal tsumma satarahullah, maka lalu kemudian Allah menutupinya, Nabi tidak tahu, maka tidak perlu melaporkannya ke Nabi, silakan bertobat. Jadi sekali lagi, hukuman potong tangan, hukuman rajam itu bukan syarat di kifarat dosa. Tapi kalau itu dihukum jadi kifarat dosa. Yang kedua, pelaku dosa besar kemudian bertobat, apakah tobatnya diterima? Pasti, meski itu dari syirik sekalipun. Orang yang murtad, kata Allah di surat Ali Imran, illal ladzina tabu wa aslahu faulaika yatubullahu alaihim. Kalau dia bertobat, beramal solih lagi, ya diterima. Zamannya juga ada kan orang yang murtad pas Fatu Makkah, kemudian dia masuk Islam lagi, diterima tobat, tidak dihukum mati. Hadis ini, di surat At-Taubah juga ada, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketika menjelaskan dosa orang yang fasad itu berbuat kerusakan, dek teroris ya, dek perbuatan fasad lah, korupsi. Itu kata Allah, kecuali orang yang bertobat sebelum kalian menangkapnya, maka Allah mengampuni. Jadi nggak usah ditangkap. Kalau dia sudah bertobat, ya sudah. Karena memang hukuman kriminal itu salah satu hikmahnya preventif, ya, peringatan agar orang nggak mau mengamalkan. Kalau dia sudah bertobat, ya udah, nggak usah dihukum. Ya, misalkan, wah ini ku polisi kapangi dulu pernah ada rekam jejak begini, kalau udah bertobat ya udah habis tuh, harus di SP3. Ya.
Hadis ini menjelaskan pelaku dosa besar yang tidak bertobat. Yang tidak bertobat itu terserah Allah. Kalau Allah menghendaki nanti disiksa, kalau Allah menghendaki diampuni. Kalau ini bertobat ya pasti diampuni. Ini mah yang tidak bertobat, dia mati dalam keadaan sebagai koruptor, dia mati dalam keadaan sebagai pelacur, dia mati dalam keadaan sebagai pemabuk, tapi tentu saja dia mukmin. Kafir mesti dibahas deh. Ini kan yang ditujukannya kaum mukmin. Maka kata Nabi tidak memastikan dia ke neraka, dia pasti neraka enggak. Terserah Allah, masyiah, tahtal masyiah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki disiksa. Bahkan kalaupun disiksa, kalau Allah menghendaki akan memberikan syafaat. Dan kemungkinan besar kalau dalam hatinya masih ada yakin la ilaha illallah, dan itu hanya Allah yang tahu, pasti dia akan dapat syafaat. Syafaat berupa dipindahkan nanti dari neraka dimasukkan ke surga. Ini jadi dalil bahwa pelaku dosa besar bukan orang kafir, kecuali yang tadi yang pertama yang musyrik. Ya, musyrik itu kan bisa dua. Bisa musyrik yang sampai kafir, musyrik yang murtad atau menyembah Tuhan selain Allah. Etama hukuman mati, dan hukuman mati itu tidak menghapuskan dosa dia. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kecuali kalau dia bertobat. Dan ayat bertobat mau dihukum mati. Yang kedua, syirik yang tidak sampai kafir. Dia masih mukmin, masih muslim, cuma ada amal-amal syirik. Nah, ada amal-amal syirik termasuk dosa besar. Masuk kemungkinan insya'a afa'anhu wa insya'a adzabahu atau aqabahu. Di pelaku dosa besar ini tidak hilang keimanannya, cuma sedang turun. Saya pelaku dosa besar ya ayeuna nu kerami. Eta we lah nu di suka miskinnya. Aya si anu gitu. Kalau mereka bertobat di suka miskin udah selesai. Tapi lamun teu bertobat keluar korupsi deui gitu sih eta. Keluar teh maehan deui preman teh misalkan. Kalau dia mati dalam badan begitu, apakah dia kafir? Tidak. Dia masih mukmin karena ada peluang diampuni. Kalau kafir matu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini yang tadi kita singgung bahwa menyikapi para pelaku dosa besar, stop dulu vonis kafir, vonis nerakanya, tongnya nyawanan Allah. Terlebih dalam konteks dakwah itu mengajak bukan mengejek. Bagaimana kita menyelamatkan orang yang sesat, bukan bagaimana puas-puasin orang yang sesat. Ini penting. Termasuk di sini dosa besar itu tidak menegakkan hukum Allah di negara. Ya, Bapak Jokowi, Prabowo dan kolega-koleganya yang mengesahkan undang-undang pencegahan kekerasan seksual itu kan melegalisasi zina. Di balik itu ada legalisasi zina, berarti sudah tidak menetapkan hukum Allah kafir amali. Karena masih bagaimanapun Bapak Jokowi, Bapak Prabowo masih muslim, masih sholat. Nggak boleh dipakai ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun dalam makna kafir keluar dari Islam. Apalagi sampai ada fatwa itu polisi, tentara, kehakiman semuanya udah murtad, ibu-ibu harus minta cerai. Ya kan fatwa, bukunya ada, pernah saya tulis di buku saya juga. Itu berhak dibom polisi karena sudah jadi pendukung togut itu berhala kan gitu, bom polisi. Lain gereja unggul, tentara berhak dihukum mati gitu. Ini yang begini ngajinya tidak tamat. Ya, naudzubillah min dzalik. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila aya nu bade naroskeun nyangakeun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi dengan apa yang mengenai dosa ya. Artinya gini, kalau secara hukum Islam gitu ya, yang potong tangan apa, dicuri potong tangan gitu kan. Sedangkan di apa undang-undang di Indonesia itu bukan potong tangan tapi dengan hukuman penjara misalnya. Artinya secara syariat itu tidak dilaksanakan. Apakah berarti bahwa dosanya itu akan terhapus gitu kan? Dan betul itu jadi katanya tidak menghapus dosa kan gitu kan? Atau misalnya ketika dia itu juga walau apa itu bertobat atau tidak kan gitu ya? Artinya ketika nanti di alam akhir nanti atau di akhirat berarti kan proses dari siksaan dari berbuat dosa itu akan dilakukan gitu kan. Mungkin yang jadi apa galauan mungkin saya artinya gimana ya, bagaimanapun juga mungkin ya depannya ya kita akan harus berusaha juga bahwa syariat Islam itu bisa dilaksanakan gitu di Indonesia gitu ya. Itu kan diantaranya. Terus yang kedua tadi memang sangat menarik sekali bahwa apa yang disampaikan Ustaz ini terkait dengan persatuan umat gitu ya. Memang saya rasa itu sangat diperlukan gitu, perlu digaungkan gitu ya di antara kita juga di antara jemaah gitu ya. Karena memang yang sangat terasa itu mungkin di tataran bawah ini antara penegak organisasi ya kita seolah-olah bahwa organisasi yang lain mah bid'ah gitu kan, tidak ini sama mereka juga gitu kan. Kadang-kadang terasa sekali juga ya. Nah, terus yang sangat ini juga ini kadang-kadang perilaku dari terutama di medsos ya, dari orang-orang tertentu yang sangat dominan gitu lah. Contoh lah, kalau saya tetaplah yang namanya Abu Janda itu gitu kan, dia sebagai perusak gitu ya, pemecah belah ini. Yang mudah-mudahan sih di antara lembaga-lembaga organisasi itu bisa menindak orang-orang semacam itu gitu. Ya. Itu yang harapan. Itu mungkin kita. Ya, terima kasih. Apakah hukuman di Indonesia kepada pelaku kriminal menghapuskan dosa dia? Fikih saya terhadap hadis ini tidak, karena yang menghapuskan dosa itu hukum yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Hukuman yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Kalaupun demikian tidak berarti kalau dia tidak bertobat tidak akan diampuni kan. Mungkin diampuni, mungkin tidak, itu urusan Allah. Tapi kalau dia bertobat itu pasti diampuni. Jadi kalaupun hukum Islam belum tegak di Indonesia, tidak perlu berkecil hati, karena syarat tobat itu tidak harus ditegakkan hukuman, cukup dengan bertobat. Yang kedua itu kasus yang lain, bahwa menegakkan hukum Islam itu wajib. Selama kita tidak berusaha menegakkannya, berarti kita melakukan dosa besar. Tapi kalau kita sudah berusaha menegakkannya dan belum berhasil, berarti kita terbebas dari dosa besar itu. Di antaranya, mohon maaf yang real, saya sering sampaikan ke jamaah, pilih partai Islam saja. Karena kalau partai sekuler, mau Gerindra, mau Demokrat atau apapun, gak mungkin ada niat program menegakkan syariat Islam. Kalau partai Islam ada, itu terbukti ya, dalam undang-undang miras, dalam undang-undang kekerasan seksual. Partai Islam itu suaranya suara hukum Islam.
najan eleh itu da bohongan tu umat Islamna teu marilih partai Islam. Itu diantara ikhtiar kita menegakkan ya cenah aya partai Islam mun menegakkan hukum Islam bubarkeun mun gitu. Ya, kita diskusi ya, datang bae da orang rakyat kan tuannya di demokrasi itu. Kemudian yang kedua tadi yang disebutkan yang mudah-mudahan butuh proses segala sesuatu juga. Nabi juga kan tidak langsung, butuh proses lama, dan kita mudah-mudahan bisa bersabar dalam proses bagaimana menyadarkan umat pentingnya persatuan yang tidak tersekat oleh suku, budaya, ormas, masjid, madhab, tapi lintas semua itu. Kita harus dasarnya seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis-hadis ini, mencintai sesama mukmin seperti mencintai diri sendiri. Khusus untuk orang-orang yang menyimpang, ya nanti bisa Bapak sampaikan ya kepada Ustadz. Kalau NU di NU yang Bapak dekat ya. Kalau ke saya susah karena saya bukan Ustadz NU. Nanti bisa disampaikan. Mangga hiji deui panginten. Cekap hatur nuhun kana perhatosanna. Mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.